Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah kepemimpinan program studi Pendidikan Matematika 20E Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan mempresentasikan Critical Book Report atau yang biasa disingkat dengan CBR dengan judul buku 5 level kepemimpinan dan 7 prinsip pemimpin sukses. Nah, dalam pembuatan CBR ini kami menggunakan sebuah buku yang sudah tertera di halaman PPT ini. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk itu, perkenalkan our team from kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nur Hazimah Nasution. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya yang bernama Adi Prawira, Landong Ignatius Simanihuruk, Safrika Handayani, dan Tania Gisela Rodamelubis. Tak lupa juga, dalam pembuatan CBR ini kami dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Tiur Malasari Siregar, MSI. Baiklah, untuk bagian latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya, Safrika Handayani. Kepada Safrika, dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kepemimpinan merupakan tulang punggung dalam pengembangan di suatu organisasi. Oleh karena itu, jika pola kepemimpinan dalam suatu organisasi tersebut tidak baik, maka organisasi itu sulit untuk mencapai tujuannya. Pola kepemimpinan ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Mengapa? Karena sesungguhnya seluruh faktor eksternal yang dapat meningkatkan kinerja individual itu bersumber pada penampilan dan juga pola kepemimpinan. Hubungan antara bawahan dan pimpinan merupakan hubungan yang ketergantungannya tidak seimbang pada umumnya. Mengapa? Karena pada umumnya itu bawahan sangat bergantung kepada pemimpin, tapi tidak sebaliknya. Nah, dalam proses interaksi inilah terjadi proses di mana pemimpin mempengaruhi bawahan untuk berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dan dari proses interaksi inilah kita dapat mengetahui bahwa pola kepemimpinan tersebut berhasil atau tidak dalam suatu organisasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Safrika. Baik teman-teman sekalian, untuk bagian rumusan masalah dan tujuan akan disampaikan oleh rekan saya, Tania Gisela Rodamelubis. Kepada Tania, dipersilahkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama itu rumusan masalah. Apa-apa saja sih yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini? Rumusan masalah dalam makalah ini adalah 1. Apa saja level-level kepemimpinan? 2. Bagaimana prinsip-prinsip pemimpin yang sukses? 3. Bagaimana cara menjadi seorang pinnacle leader? 4. Bagaimana cara pemimpin membekali diri dalam menghadapi perubahan? Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan. Apa saja tujuan yang terdapat dalam makalah ini? Yaitu 1. Mengetahui level-level kepemimpinan. 2. Mengetahui prinsip-prinsip pemimpin yang sukses. 3. Mengetahui cara menjadi seorang pinnacle leader. 4. Mengetahui cara pemimpin membekali diri dalam menghadapi perubahan. Terima kasih Tania. Baik, kita lanjut ke bagian pembahasan buku yang akan disampaikan oleh rekan saya, Landong Ignatius Simanihuruk. Kepada Landong, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bab kedua, yaitu pembahasan buku. Pada pembahasan buku kali ini, kita akan menemui dua tema yang menjadi bagian dari buku tersebut. Yang pertama yaitu level kepemimpinan yang efektif, dan yang kedua prinsip pemimpin yang sukses. 1. Level kepemimpinan efektif. Poin 1. Positional leader. Pemimpin pada level ini adalah pemimpin yang menduduki posisinya karena jabatan. Segala perilakunya tidak bisa lepas dari posisi resminya yang sudah ditentukan oleh pihak lain atau atas kesepakatan lainnya. Poin 2. Permission leader. Pemimpin pada level ini melakukan tugasnya bukan berdasarkan kewenangan lagi, melainkan sudah berdasarkan hubungan baik. Poin 3.
Production leader. Pemimpin level ini membuktikan dirinya sebagai pemimpin karena kualitas atau kuantitas hasil kerjanya. Orang-orang mau mengikutinya karena mereka melihat pemimpinnya hebat dalam bekerja. Tidak hanya asal bicara, tidak sekadar memberi instruksi, tetapi memberikan bukti nyata dan teladan buat anak buahnya. Poin keempat, people development leader. Pada level 4 ini, pemimpin mampu menularkan kehebatannya kepada anak buahnya. Sehebat apapun kita, jika kehebatan itu hanya milik sendiri, maka efeknya tidak akan optimal untuk organisasi. Poin 5, pinnacle leader. Inilah tingkatan pemimpin tertinggi yang bisa dicapai seseorang. Pada level ini, dialah pemimpin sejati yang mempunyai kemampuan komplit. Bukan hanya kemampuan personal, teknis, dan profesional, tetapi juga keahlian komunikasi dan hubungan antar manusia juga sangat baik. Efeknya, para pengikut sangat hormat kepadanya. Yang kedua, prinsip pemimpin sukses. Poin pertama, pemimpin mampu menjadikan segalanya nyata. Seorang pemimpin haruslah memiliki semangat dan kemauan keras untuk mewujudkan keinginannya menjadi nyata. Poin kedua, pemimpin mendengarkan dulu, baru memimpin. Cordia Harrington menyebutkan, sebagai pemimpin agar mengutamakan untuk memahami lebih dahulu dibandingkan keinginan untuk dipahami. Poin ketiga, pemimpin menjawab dengan jelas dan terarah. Ada 3 pertanyaan mendasar yang biasa ditanyakan oleh anak buah, yaitu, kemana kita akan mengarah? Bagaimanakah kita mencapainya? Dan apa peran saya? Kemampuan menjawab dengan jelas dan terarah dari ketiga pertanyaan tersebut akan jadi indikator sukses seorang pemimpin. Poin keempat, pemimpin menguasai visinya sehingga mampu bekerja di mana saja dan kapan saja di segala kondisi. D.B. Kennedy, Presiden CEO dan pendiri Global Dialogue Center and Leadership Solution Companies, menyebutkan bahwa dunia terus berubah. Karena itu, seorang pemimpin harus menguasai perubahan dengan mengetahui secara pasti tujuan. Poin kelima, pemimpin selalu penuh keingintahuan. Hal ini akan mendorong dirinya menjadi orang yang selalu haus akan informasi terbaru dan terus melakukan pengembangan berkelanjutan. Poin keenam, pemimpin selalu mendengar dari 2 sisi. Seperti yang sudah disebutkan, kemampuan mendengar sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Namun, tak cukup hanya jadi pendengar. Informasi yang didapat harus meliputi dari semua sisi. Poin ketujuh, pemimpin pasti selalu memiliki persiapan, dan persiapan. Persiapan adalah ilmu untuk meraih kemenangan. Untuk itu, mutlak kiranya seorang pemimpin menyiapkan segala hal, termasuk dengan rencana cadangan, agar mampu mencapai sukses yang didambakannya. Terima kasih Landong. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu analisis buku yang akan disampaikan kembali oleh rekan saya, Tania Gisela Roda Melubis. Kepada Tania, dipersilahkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis buku. Dalam analisis buku terdapat 2 hal, yaitu tentang kelemahan buku dan kelebihan buku. Adapun yang menjadi kelemahan buku dalam makalah ini adalah pembahasan isi buku tidak rinci dan terlalu banyak animasi yang kurang dibutuhkan. Yang kedua, tentang kelebihan buku. Dalam kelebihan buku terdapat cover buku sangat menarik, bahasa yang informatif sehingga pembaca lebih mudah memahami isi buku, dan jarak antar tulisan sangat rapi. Terima kasih Tania. Kita
lanjut ke bagian kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh rekan saya, Adi Prawira. Kepada Adi, dipersilahkan. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya mengenai buku ini adalah buku ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu menggunakan tampilan yang menarik dan bahasa yang informatif, sehingga pembaca lebih mudah memahami isi buku. Adapun kelemahannya yaitu isi buku tidak rinci dan juga terlalu banyak animasi yang kurang dibutuhkan. Saya juga merekomendasikan buku ini untuk dibaca agar menambah wawasan pembaca tentang kepemimpinan. Kemudian, melalui pembahasan singkat tentang Critical Book Report ataupun CBR yang kami tulis ini, pembaca dapat memahami juga apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing buku dan dapat membandingkan tentunya dengan persepsi sendiri. Dan pembaca juga dapat menentukan buku yang mana yang lebih baik digunakan oleh pembaca. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.